Kota Cordoba yang terletak di Andalusia, Spanyol, memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Kota ini adalah salah satu pusat peradaban Islam yang paling penting di Eropa pada abad pertengahan, ketika menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Peradaban Muslim di Cordoba merupakan salah satu periode puncak keemasan dalam sejarah Islam di Spanyol. Pada abad ke-8 Masehi, Cordoba berkembang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan yang makmur. Pada puncaknya, Cordoba menjadi salah satu kota terbesar dan terindah di Eropa, dengan populasi lebih dari 1,5 juta orang, memiliki ribuan masjid, palais, dan pusat-pusat pembelajaran. Ikuti kami mengunjungi Masjid Katedral Cordoba dan Taman Indah Alcázar yang merupakan 2 situs warisan dunia UNESCO. Semuanya, balik lagi sama aku di sini. Sekarang kita udah sampai di kota yang baru, kota yang besar ada di Spanyol. Nama kotanya Cordoba. Kota ini kota yang besar dan ada di Andalusia. Kota ini dulunya adalah pusat pemerintahan Muslim di Spanyol. Jadi dulu tuh di bagian Andalusia ini adalah dulunya kerajaan Muslim, guys. Jadi masih banyak peninggalan-peninggalan dari kerajaan Muslim tersebut di pusatnya, yaitu di Cordoba ini, di kota ini. Nanti kita akan lihat keseruannya. Yang pertama mau kita lakuin sekarang makan dulu. Karena lagi di Spanyol, makanannya juga makanan khas Spanyol. Kita akan masak tortilla de patatas. Tortilla de patatas ini adalah kentang dan telur. Tapi ini udah jadi ya. Aku beli di supermarket udah jadi. Langsung aja kita masak. Karena tortillanya tinggal setengah, kemarin udah dimakan setengahnya. Aku mau masak mie instan juga, ramen instan. Jadi ramennya 1/2, tortillanya juga 1/2, dan ada sayurnya juga. Enak banget. Makan dulu, guys. Yang pertama ramennya dulu ya. Ini ramen itu ramen Jepang, jadi mie-nya kayak kecil dan rasa kuahnya tuh mantap banget, beneran kayak di restoran ramen gitu. Ini enak banget. Tapi emang rada mahal sih. Satu bungkus itu 4 euro untuk 2 porsi. Emang rada mahal. Di Shopee juga ada kok ini dijual. Ini malah aku beli di Shopee kayaknya. Gak nyampe 4 euro deh kalau di Shopee, 3 euro. Sekitar 50 ribuan, 50-60 ribu untuk 2 porsi. Tapi ini kita makannya cuma 1 porsi dibagi 2. Karena tinggal sisa 1 porsi, guys. Satu lagi yang udah dimakan sama Flo dulu. Cher. En Indonésie, c'est cher aussi. Ini yang Indonesia aussi masih cher. Voilà, bon partout. Et Selena est venu me demander de l'aide. Wah. Makanan kedua. Tidak, kita makan banyak banget hari ini. Tadi ramen 1/2. Sekarang ini kentang juga 1/2. Aïe, toi, Nini. Bah oui, bien sûr. 1, 2. Oui, bah hier, elle a volé. Tiens. C'est toi qui as volé. Non, quoi qui a volé? Non, il reste encore un bout comme ça et t'as mangé. Non. Non. Nadia, wouh. Tu vois ça.
Avec les cornes. Ini enak banget. Sayur yang paling aku suka, makanya aku bikin ini lagi. Ini enak banget. Di Indonesia ada deh. Ini namanya zucchini. Tapi biasa adanya di restoran mahal. Kayaknya di Indonesia mahal. Aku nggak tahu udah harganya mahal atau enggak. Tapi pokoknya adanya di restoran mahal gitu guys. Ini tuh jadi kayak omelet kentang. Tapi dalamnya ada bawang merah. Atau bawang bombay ya? Ada. Sampai logic. Ayo guys, sekarang waktunya kita jalan-jalan di kota Cordoba. Mau ke Alcazar. Ini tuh adalah sebuah taman yang besar yang ada di palace atau istana gitu ya. Yuk kita lihat tamannya. Alcazar ini dulunya tempat tinggal aristokrat Spanyol, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang penting gitu ya. Di kerajaan Spanyol tinggalnya di Alcazar ini. Jadi yuk kita lihat. Jadi ini tuh kayak komplek guys. Ada taman, ada museum, ada jembatan, tempat-tempat bersejarah, ada gereja, pokoknya semua di satu tempat ini. Jadi kayak komplek, semua bangunan-bangunan bersejarah. Ini adalah jembatan yang paling terkenalnya di kota ini. Ini tuh bangunan-bangunannya semua dari zaman Romawi. Dan sungainya pun gak kering ya, ada airnya. Karena jarang sekali nemu sungai di Spanyol yang ada airnya. Cordoba juga dikenal sebagai Cordova dalam bahasa Arab, adalah ibu kota provinsi Cordoba, Andalusia di Spanyol Selatan. Cordoba terletak di sebelah sungai Guadalquivir. Di sini enaknya tuh semua tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat bagus itu di satu komplek. Jadi nggak kepisah-pisah. Kalau kalian lihat di kota-kota lain, kota-kota besar lain di Eropa, kayak Paris atau Milan gitu ya, bangunan-bangunan pentingnya tuh museum atau landmarknya tuh pisah-misah gitu. Maksud aku misah-misah tuh jauh-jauhan gitu ya. Kalau ini ada di satu kompleks semuanya bareng, jadi gampang pindah-pindah tempatnya. Maintenant on va voir ça. Et après on regarde ça. Et après on va aller Alcazar. Wih. Kini, kota modern yang berukuran sederhana ini memiliki banyak bangunan berarsitektur menarik dari zaman kekhalifahan Cordoba, ketika Cordoba merupakan ibu kota yang berkembang maju dan memerintah hampir seluruh semenanjung Iberia. Pada abad ke-8 Masehi, Cordoba berkembang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan yang makmur. Kekhalifahan Umayyah di Andalusia mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Ar-Rahman III dan Al-Hakam II. Ini toko oleh-olehnya ya guys. Ini jembatan yang tadi kita lewatin. Ini yang terkenalnya di dalam masjid ini, cuman mahal sekali masuk masjidnya. Masuk masjidnya 13 euro guys bayarnya. Wah, lihat ini pintunya masih style-style Arab gitu ya depannya. Oleh-olehnya itu unik sekali, lihat. Ada replika bangunannya nih. Lucu sekali. Keramik-keramik warna kayak gini ya, khas dari daerah Andalusia. Tempat paling terkenalnya di Cordoba itu yang ini. Kayaknya kalian udah pernah lihat deh di internet. Diperkirakan dengan jumlah penduduk sampai 500.000 orang ketika itu, Cordoba merupakan kota kedua terbesar di dunia pada abad ke-10 setelah Bizantium. Pada abad ke-11 Masehi, keruntuhan politik dan serangan dari kerajaan Kristen di utara mengakhiri kekhalifahan Cordoba. Meskipun demikian, warisan intelektual dan budaya Cordoba tetap berpengaruh, memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di Eropa selama abad pertengahan. Sampai ada tulisan-tulisan Arab gini juga ya. Aku kurang tahu apa maksudnya karena aku bukan muslim. Tapi ini keren sekali. Nih, tapi ada salib-salib juga ya guys. Jadi emang kota ini tuh perpaduan dua agama. Lihat guys perbedaannya. Ini yang belum dipugar. Ini yang masih bangunan lama. Ini yang baru. Jadi lebih keren. Bangunannya udah diperbaiki ya. Lihat nih mereka lagi perbaikin ini mosque katedral, atau artinya itu masjid katedral. Jadi ini tuh sebenarnya bukan masjid, dulunya masjid tapi sekarang udah jadi katedral, udah jadi gereja guys. Masjid Katedral Cordoba, juga dikenal sebagai Masjid Agung Cordoba atau Mezquita, adalah salah satu monumen paling penting di Spanyol dan situs warisan dunia UNESCO.
Masjid katedral ini memiliki sejarah yang kaya sejak abad ke-8, ketika awalnya dibangun sebagai masjid selama periode pemerintahan Moor di Spanyol. Wih, ada maket atau replikanya di sini. Kalian lihat deh, bangunannya itu perpaduan gereja dan masjid jadinya. Karena ini masjid banget kan pintu masuknya. Tapi ini atasnya jadi kayak gereja gitu. Kalian bisa lihat di belakang, itu adalah bangunan khas dari gereja-gereja Katolik di Spanyol, di Eropa lah ya. Ada 3 buah bel. Nanti aku zoom deh, kasih lihat ada 3 buah bel. Bel itu bel gereja, tapi bangunannya bawahnya ini, bahkan di sini di sebelah aku pun arsitekturnya masih sangat Arab, sangat Muslim, karena ini bangunannya dari kerajaan Muslim Spanyol pada abad ke-14, dan kerajaan Muslim itu tuh dari Arab asalnya. Spanyol tuh di Andalusia dulunya Muslim semua guys, kerajaan Muslim. Tapi waktu tahun 1600-1500an, aku lupa, nanti aku kasih lihat lagi ya, dikalahkan oleh kerajaan Katolik. Makanya berubah bangunannya jadi gereja. Tapi walaupun diubah jadi gereja, tidak mengubah bangunan asalnya, yaitu bangunan masjid. Jadi daripada diubah semuanya, mereka lebih memilih untuk digabungin arsitekturnya, jadinya unik. Ini kan khas banget bangunan-bangunan Timur Tengah dengan bolong-bolong kayak begini. Tapi bangunan di atas itu tuh khas banget gereja gotik. Gereja gotik itu gereja-gereja dari abad pertengahan. Kolamnya juga bersih sekali. Ada banyak orang yang lempar koin ke dalam kolam ini, karena biasanya kolam-kolam di Eropa itu diyakini bisa membawa keberuntungan baik gitu. Jadi kalau kalian lempar koin ke dalamnya dan sebutin wish kalian atau keinginan kalian, katanya bisa terkabul. Ini bahkan dinamainnya juga Mosque Katedral. Nama asli dari bangunan ini gitu ya. Masjid Katedral digabungin gitu dua-duanya namanya. Keren. Keren. Keren, lebih cool. Dan bangunan ini masuk ke bangunan yang dilindungi oleh UNESCO. Masuk ke UNESCO World Heritage Site ya guys. Salah satu fitur paling mencolok dari Masjid Katedral ini adalah perpaduan arsitektur unik antara Islam dan Kristen. Masjid ini dibangun di atas sisa-sisa gereja Kristen, dan setelah perebutan kembali Kristen Spanyol pada abad ke-13, sebuah katedral dibangun di dalam masjid. Interior masjid terkenal dengan hutannya mempesona, menopang sistem lengkungan tapal kuda yang mencolok, yang merupakan ciri khas arsitektur Islam. Setelah direbut oleh kerajaan Kristen, alih-alih merobohkan masjid, para penakluk mengubahnya menjadi katedral. Akibatnya, di dalam ruang salat masjid berdiri bagian tengah katedral bergaya Renaissance, yang sangat kontras dengan arsitektur Islam di sekitarnya. Jadi hotel-hotelnya itu di pinggir guys. Nih, ini contohnya hotel kecil. Hotelnya di gang-gang kayak gini. Ada banyak delman juga guys. Kok lucu ya, delmannya kayak kerajaan gitu guys. Lihat kereta kudanya kayak kereta kuda kerajaan. Keren banget delmannya. Mahal nih kayaknya. Keren banget gak sih ini komplek bangunannya. Semua bangunannya keren. Bangunannya itu setipe semua, ini kayak komplek dengan bangunan yang mirip-mirip. Jadi ada museum, ada gereja, masjid, ada taman, itu semua mirip-mirip tipenya. Tipe bangunan Mediterania kayak gini. Karena emang dulunya kan kerajaan Arab ya, jadi setipe semua gitu bangunannya. Masjid Katedral Cordoba adalah bukti pertukaran seni dan budaya antara komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi selama Al-Andalus. Arsitektur dan dekorasinya mencerminkan warisan yang beragam ini, menjadikannya simbol toleransi beragama dan hidup berdampingan. Sekarang lagi antri masuk ke Alcazar. Alcazar itu benteng guys, benteng yang terkenal di Cordoba, dan sama ini juga warisan dunia UNESCO. Gracias. Jadi tiket masuknya ini 5 euro seorang ya. Semua bangunan-bangunan di sini, mulai dari monumen, gereja, masjid, dan museum, semuanya bayar guys, dan harganya beda-beda. Jadi kita memutuskan untuk masuk ke sini karena yang ini tuh bagus sekali. Ada pemandangan tamannya yang super indah. Yang tadi masjid dan gereja kita lihat dari luar aja, nggak masuk dalam karena tiketnya mahal banget, sekitar 14 euro seorang. Kalau ini tadi kita bayar cuma 5 euro seorang. Jadi let's go, yuk kita lihat di sini ada apa aja.
Dan ini ada berbagai bahasa. Tadi Flo udah scan yang bahasa Perancis. Fungsinya scan itu untuk lihat keterangan tentang bangunan ini gitu, dijelasin di websitenya. Alcázar de los Reyes Cristianos di Cordoba, Spanyol. Dibangun pada abad ke-14 dan berfungsi sebagai salah satu tempat tinggal utama raja-raja Kristen. Di samping masjid katedral di dekatnya, Alcázar ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO yang diakui karena signifikansi budaya dan keindahan arsitekturnya. Sebelum adanya penambahan arsitektur Islam dan Kristen, situs ini awalnya merupakan benteng Romawi yang mencerminkan lapisan sejarah yang mencakup berbagai peradaban. Ini bekas reruntuhan bentengnya. Wow, ini tuh semuanya hasil karya seni. Lihat, ini terbuat dari keramik yang sangat kecil. Dibikin jadi lukisan yang sebesar ini. Alcázar terkenal dengan tamannya yang menakjubkan, menampilkan desain rumit, air mancur, dan tanaman hijau subur, menciptakan suasana tenang untuk dijelajahi pengunjung. Alcázar telah menyaksikan berbagai peristiwa bersejarah, termasuk pertemuan antara Christopher Columbus dan Raja Katolik Ferdinand dan Isabella pada tahun 1486, di mana rencana pelayaran Columbus ke dunia baru atau benua Amerika dibahas. Sampai guys, tadi sempat antri dulu untuk masuk ke sini karena dibatasin. Jadi pengunjungnya itu nggak akan kebanyakan karena dibatasin, yang bisa masuknya itu ada kuotanya. Sekarang udah sampai di taman. Jadi bagian terpenting dari bangunan ini tuh tamannya luas sekali dan indah sekali. Aku lihat fotonya di Google. Jadi yuk jalan-jalan. Wow, ada anak-anak yang naik kuda. Dan ini loh keren banget. Wih, tamannya luar biasa sih ini. Dari jauh aja udah sekeren ini ya. Nanti kita turun ke bawah. Udah sampai di tower yang paling atasnya. Tada, jadi aku udah ada di paling atas dari bangunan ini. Dan dari atas bangunan ini tuh bisa lihat ke taman yang di bawahnya. Tadi aku udah lihat banyak banget kolam yang isinya tuh ikan-ikan segede gini guys. Nanti kita lihat ya ikannya. Itu guys masjidnya yang tadi kita datengin. Kelihatan dari sini. Ini ikan yang kita lihat tadi dari atas. Jumbo-jumbo ikannya guys. Tuh lihat, ih gede-gede banget. Airnya juga bening ya, air kolamnya. J'ai l'impression qu'elles sont attirées par toi, ou par nous. Parce qu'elles sont toutes là, et il n'y en a pas dans le reste du bassin. Ya jardin intérieur. Kita lihat dulu tamannya di dalam ruangan. Ya di dalam sih, ini di luar ya. Cuma di dalam bangunan gitu. Oke, jadi ini tamannya ada di dalam ruangannya ya. Dibilangnya sih taman di dalam dan taman di luar. Ini taman di dalam. Jadi taman di dalam ini nggak ada orang sama sekali. Cuma ada 1-2 pengunjung. Sisanya pada di luar. Padahal yang di dalam ini juga nggak kalah bagusnya ya. Jadi taman di dalam ini kayak labirin. Aduh, pengen dia punya rumah yang adem kayak gini. Cuman kayaknya pemeliharaan tamannya susah deh. Cuman ini enak banget nih, adem. Ini ada tanaman yang aneh atau aku yang kudet ya. Tapi kita nggak tahu itu lemon atau jeruk. Soalnya kayak campuran keduanya. Ada aplikasi gitu aku download. Kalian tinggal foto tanamannya terus keluar namanya. Jadi apa? Si pomelo. Jadi ini pomelo ternyata gede banget nih ya. Ada yang jatuh-jatuh ke bawah. Ih, gede banget deh. Tapi nggak yakin manis sih. Soalnya ini gede banget. Taman yang di dalam ternyata kecil aja, nggak gede-gede. Sekarang kita mau lihat taman yang di luar. Ada kolamnya juga. Ah, ça c'est citron. C'est citron derrière toi, regarde. Oh, c'est citron, non? Ouais. Wah, ini benar-benar definisi labirin. Bingung aku mau ke kanan ke kiri. Bunga-bunganya udah pada mekar sedikit. Bentar lagi musim semi. Sekarang udah bulan Maret ya. Ini
Tamannya itu benar-benar terawat sekali. Dirawat tanaman-tanamannya, dipotongin daun-daunnya kayaknya ya. Karena kelihatan sekali bentuknya itu rapih. Nih, lihat tuh kotak-kotak begini nih. Rapi semuanya. Waduh, bunganya udah ungu semua ini, mekar semua. Waduh, ini benar-benar udah musim semi nih. Mekar semua, gede-gede. Ini adalah taman yang di atas. Tadi taman bawah, sekarang taman atas. Tamannya ini banyak banget di sini, ada bermacam-macam taman. Taman di dalam, taman di luar, taman atas, taman bawah. Baru lagi bunganya yang kali ini warna putih. Bisa Nunut. Ini ibu-ibu kalau kesini senang banget deh pasti. Bunganya banyak banget. Ada kolam-kolam. Aduh, indahnya. Perasaan tuh seneng, adem gitu ya. Apalagi beneran deh ini Februari, jadi emang masih adem nih. Nggak panas sama sekali. Ini mataharinya kelihatannya kayak panas kan, tapi nggak panas nih. Aku aja pakai tangan panjang. Dan nggak kepanasan, nggak kedinginan, nggak kepanasan, mantap. Le coiffeur. Ouais, coiffeur. Ah, oui. Kata Flo kayaknya di beberapa waktu itu bakalan ada pertunjukannya deh, maksudnya pertunjukan pakai si air mancur ini, karena tuh lihat di tengah-tengahnya ini banyak air mancur kecil lainnya yang nggak dinyalain. Akhirnya bening. Sebelah sini bunganya ungu-ungu semua. Wow, ini orange bunganya. Yang paling lucu itu si pohon-pohon ini bentuknya ada yang kotak, ada yang tabung. Dibentuk ini pasti. Bébé, regarde les arbres. Comment c'est mignon. Ah, il met le fil pour que ça passe pas partout. Ouais. Ah oui, c'est intelligent. Nih guys, ada tali begininya guys. Jadi biar nggak dipotongin terus-terusan tiap hari. Ternyata tetap berbentuk tapi nggak usah dipotong tiap hari. Oui, il fait chaud, il fait bon. On a peut-être croisé 3 personnes qui étaient en t-shirt. Tout le reste, c'est gros. Ouais, ouais, je comprends rien du tout. En Espagne, c'est comme ça, hein. Moi j'ai vu Nunut à côté de chez moi, yang comme ça, c'est éléphant. Ini kayaknya ditanam buat nanti musim semi deh atau musim panas. Masih kecil-kecil sekarang, kecil dan beda-beda ini macam-macam. Ini sebenarnya bangunan ini awalnya itu dibangunnya pada masa Romawi, jadi udah lama banget ya. Terus ada kerajaan Islam masuk, terus digantikan kerajaan Katolik. Tapi ini bangunannya masih mirip-mirip lah, masih sama kayak gini. Dijaga, dirawat gitu. Wih, sikuduku. Wow. Wow. C'est juste si les Keren. de telle sorte à ressembler à une tour. Udah semua bagian istana atau tamannya ini juga kita udah puterin semuanya ya. Udah kita lihat semua. Sekarang mau keluar, mau lihat bagian kota yang lainnya. Beres jalan-jalannya, kembali ke campervan. Ini di sini tuh parkiran campervan semua. Sebenarnya ini parkiran, bukan parkiran campervan, tapi yang parkir campervan semua. Terus ada tukang parkirnya guys tadi.
Jadi biar dijagain gitu. Tadi aku bayar juga 1 euro. Banyak yang duduk-duduk, ngeteh, ngopi-ngopi ya di luar, buka meja, kursi. Flo nggak suka di sini karena terlalu berisik, mobilnya banyak yang lewat, jadi mau pindah. Sekarang kita mau pindah ke tempat parkir selanjutnya, yang lebih santai, yang jauh dari keramaian. Let's go! Banyak tempat untuk piknik, meja-meja piknik, dan kita akan parkir di sini.